Hello everyone, and welcome to my YouTube channel. Terkadang kita sebagai retail ya, retail trader, ketika harga naik, yang kita cari justru bukan di mana letak kita makan menunggu untuk opsi buy, tapi malah menunggu untuk di mana kapan kita akan bisa selling. Padahal persentase buy sellingnya itu lebih tinggi, jelas buy-nya karena harga naik. Itu seperti contoh di sini ya, di harga ini di 6764, bandingkan di sini hanya berapa poin, tapi ketika dia naik dia bisa lebih dari 50 poin kan gitu. 50 poin. Walaupun memang kadang juga ini ada fase higher high. Ternyata harga memang benar turun dari 6800 ke ya ini 40 lebih, 50 sekitar 50 poin kan gitu. Nah, ini sama yang saya lakukan juga terkadang juga seperti itu. Justru yang saya cari adalah bagaimana cari untuk selling, bukan untuk buying. Nah, buy sellingnya di mana ya, di higher high atau di lower high itu adalah untuk opsi selling. Walaupun terkadang memang hasilnya tidak begitu memuaskan, malah sering-sering kalau kena harga seperti ini nyeret ya, kayak gini ya, gimana di sini ya, ini nyeret sudah, ini higher high di sini, kemudian dia ada higher high lagi, dia nyeret kan, nyeret ke atas, nyeret ya, semakin walaupun di sini katakanlah ada break even lah di sini mungkin ya, tapi tetap harganya adalah price naik terus. Nah, gitu. Nah, makanya kita harus belajar untuk bisa merubah mindset di mana kita bisa meletakkan harga sesuai tren. Kalau trennya lagi nge-buy ya kita buy, kalau trennya lagi nge-sell ya otomatis kita selling gitu ya. Jadi gitu, kita sesuaikan dengan sesuaikan dengan trennya. Ini sulit memang. Masalahnya terkadang kalau kita kena area flat kayak gitu ya, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa ya, area flat ini cukup berbahaya ya, cukup berbahaya karena di area flat ini harga kan naik terus, naik turun. Kadang kita terjebaknya di situ. Oke. Nah, kalau seperti itu enak kita pakai di higher high, di sell di higher high, apapun yang terjadi sell di higher high dan buy di lower low pasti dapat. Di H4 maupun di M berapapun lebih banyak dapat daripada tidaknya. Jadi gitu. Tapi kalau sudah trending seperti ini, padahal trendingnya ini lama gitu loh. Kalau contoh di Aussie itu kalau trending dia bisa 560 600 poin ke atas. Kalau naik, kalau turun sama 500-600 poin ke bawah dia kalau pas lagi turun. Ini tipe Aussie seperti itu. New Zealand sama, tipenya sama 500-600 poin ke atas atau ke bawah kalau dia lagi dalam trending. Ini berbahayanya pair ini seperti itu. Jadi sehingga kalau kita memaksa bahwa kita harus berdasarkan, kita akan ketika harga naik kita cari di mana letak selling, wah ini cukup riskan teman-teman ya, cukup riskan banget itu loh, karena ketika sudah trending up ya sudah dia panjang, atau trending down panjang sudah gitu loh. Nah, kayak gini ini ya. Nah, kalau seperti ini kita mencari selling bisa. Kenapa? Karena memang moving average lagi di atas, sehingga mencarinya di sini selling ya. Selling ini dapat. Tapi kalau sudah berada di atas ini, mau tidak mau kita harus merubah view. Merubah view bagaimana? Ya merubah view untuk bisa hanya buy saja. Gitu. Hanya buy ketika sudah berada di atas moving average. Nah, awal tren itu pasti akan diawali dengan COC.
akhirnya tren pun juga sama. Artinya apa? Ketika tren di sini ada COC buy, ya sudah, fokus ke depan kita di H4 adalah buy gitu. Ya. Ini buy. Nah, ketika ada COC sell, maka fokusnya adalah untuk selling ke depan. Ke depan adalah selling itu aja. Bahkan ketika ada ketika ada kayak gini, kita fokusnya kan di sini selling gini, karena di sini ada COC sell. Tempatkan sell di harga ini, ya. Stop lossnya 50. Nah, ini sudah kena SL kan di sini. Tapi ternyata di sini ada COC buy muncul gitu loh. Sehingga fokus ke depan adalah di setiap higher low atau lower low kita buy gitu. Karena ada ini kunci loh. COC ini adalah sebagai satu kunci kita untuk oke, trennya lagi apa? Trennya lagi naik. Ya udah, COC-nya apa? COC-nya buy. Oke, fokusnya adalah buy. Nah, ketika ada COC sell seperti ini, nanti di lower di higher high kita selling. Itu. Kalau ada COC buy, ya sudah, nanti di higher low atau di lower low kita buy. Gitu. Sehingga di sini fokusnya adalah saat ini adalah buy kan gitu. Justru lebih positif hasilnya buy daripada malah sell kan gitu. Sini buy ya, udah dapat kan. Ya walaupun sekitar 40 poin. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. COC ini memang lebih cepat adalah di M30 kalau kita mau, atau di TF yang lebih kecil kalau mau lebih cepat dapat COC-nya di situ memang. Asal ada COC aja sudah. Kita contoh main di M30 ya, M30. Cari dulu COC-nya di mana? COC sell, ya sudah, selling aja, selling. Kita fokusnya di selling, ada lower higher low atau lower low close gitu ya. Kemudian ada higher high, ada lower high, kita selling lagi di sini. Ada lower low lagi close gitu. Ya. Jadi fokusnya di situ. Nah, kayak gini ada di sini ada lower high, kita fokusnya selling, sudah ada higher low di sini close gitu ya. Sama di sini juga gitu. Kemudian ada turun, ada agak bawah lagi. Di sini ada COC buy, ya sudah, kita ganti ritme. Ketika ada COC buy, kita ganti ritme, hanya higher low yang kita ambil. Ada higher low buy, ada higher low di sini, candlestick ini buy. Ada lower low candlestick di sini buy. Gitu. Terus seperti itu. Nah, seperti ada ini. Ya, ada higher low, ini pasti buy kita di sini. Ada higher low, di sini buy. Gitu. Jadi terus seperti itu. Ada lower low, ya, di sini ada lower low, di sini kita buy. Ada higher low lagi, ya sudah, buy lagi gitu. Ya di sini ini belum ada COC sell, makanya fokusnya adalah harusnya di sini masih buy itu. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, tinggal pakai mau yang M30 atau di di H4 sama saja. Walaupun terkadang memang M30 itu juga hasilnya kadang juga kecil juga, paling sekitar 10 poin. Padahal M30 ini tergantung pairnya lah, kita ambil tergantung pairnya. Kalau pairnya lagi bagus seperti GBP USD ini, ya bisa dapatnya juga bisa banyak kan gitu. Nah, ini tren terakhirnya adalah COC-nya masih buy ya. COC-nya masih buy. Ya, jadi kalau kita pakai ini ada MSB ya. Pakai struktur break ya, kayak ini. Ya, ini berarti trennya di sini ada MSB ya, market structure break. Ya sudah, ini berarti ada tren di sini. Lagi trennya adalah apa? Trennya lagi buy kan gitu.
Sini ada trend buy, ada MSB buy. Ya sudah. Higher low, tiap higher low bisa kita karangin M30, mungkin di tiap higher low kita bisa buy. Nah, sekarang kita cari, kalau mau sell ya kita cari MSB untuk selling, atau market structure break, atau bisa COC. Nah, seperti ini kan, dia dua candlestick baru muncul, higher high atau low, dia pergerakannya sekitar 2 candlestick atau bahkan mungkin 1 candlestick ya. Itu. Jadi dua candlestick, rata-rata sih 2 candlestick dia baru muncul higher high gini ya. Dia baru muncul di 2 candlestick. Artinya apa? Ketika dia ada di sini maka ini baru muncul. Ketika dia ada di sini ini baru muncul gitu. Nah, makanya ini harus kalau di sini enak, kita pakai ini enaknya gini. Kalau kita pakai di H4 ya, otomatis nanti tempat stop lossnya, kita punya tempat stop loss itu kayak gini ya. Misal kita pakai sell di sini, maka tempat stop lossnya itu pendek kita di sini. Nah, nanti pendek bisa. Kalau ini H4 ya, H4 sama pendek ini. Udah di sini aja stop loss. Ini enaknya gitu. Karena memang ini kan tidak repen dia. Dia tidak repen. Sehingga kita tinggal bagaimana kita pakai, cara makainya aja, asal tahu aja gimana. Kayak gini juga sama. Nah, di sini ya. Sama di sini selling kan 2 candlestick ya, 1 2, berarti anggap aja di sini. Maka di sini adalah stop loss, di atas ini adalah stop loss. Ini mainkan dengan resikonya 1/2 mungkin kayak gitu. Jadi enaknya kita pakai indikator yang ini seperti itu. Ini kalau kita mau fokusnya di selling ya. Tapi karena di sini ada ada COC atau MSB buy, ya sudah, kita hanya fokusnya di buy aja. Sellingnya kita avoid. Kalau kita fokus di selling padahal di MSB buy, ya hasilnya akan seperti ini teman-teman. Kan seperti ini. Ini kena stop loss ya. Ini kena stop loss ya. Walaupun tipis-tipis loh stop lossnya. Kayak gini ya, tipis-tipis kan. Ini stop loss ya. Terus ini stop loss lagi kan gitu. Ya, stop loss lagi. Ini juga stop loss lagi. Karena apa? Kita bermain di selling di MSB buy. Itu padahal di MSB buy kita hanya fokusnya adalah untuk buying. Beda dengan MSB sell kayak di sini ya. Nah, ini baru kita bisa selling. Di sini ada MSB sell, ya sudah, di lower high ini selling gitu. Walaupun bisa dibilang hasilnya sama, artinya akan banyak stop loss juga gitu. Nah, kan di sini selling, udah di sini selling lagi kan gitu. Tapi ketika muncul MSB buy, ya kita ganti otomatis. Sini ada MSB buy kan, ya sudah, kita ganti untuk opsi buy-nya. Oke, jadi lebih ini lebih enak ini kita lihatnya. Kita pakai 2 EMA saja lebih enak. Oke, ini jaraknya EMA 1 dan EMA 2 ini cukup panjang ya, jadi masih sebenarnya potensi naik masih cukup tinggi. Oke teman-teman, jadi kita menunggu selling ketika ada MSB untuk sell ya, untuk buying ketika ada MSB untuk buying. Apalagi ini adalah M30 kan gitu. Nah, di sini pasti ada MSB, sebelumnya ini pasti ada MSB. Pasti ada MSB untuk buying. Nah, ini kan MSB warna hijau ini, ada MSB buy. Ya kita fokusnya adalah higher low buy, lower low buy. Kan gitu aja, higher low buy, lower low buy. TPS SL-nya berapa? 50 aja. Pakai 50 itu. Oke, teman-teman, sedikit ya bisa dibilang apa ya, ini satu simple thing to do ya, artinya kita buy sell ya. Kalau pakai H4 lama sih memang, padahal di sini ini tren ini sudah berganti di harga atas loh ya. Ini sudah berganti di atas, padahal di sini ada MSB di bawah.
mungkin di sini sudah berganti menjadi MSB cell memang, makanya higher time frame dan lower time frame harus kita combine gitu untuk bisa dapetin hasil yang otomatis maksimal lah gitu. Ini masih MSB, ini masih sudah ada MSB Pi, ini MSB Pi di sini. Oke, sekarang adalah trennya adalah Pi. Kayak open posisi lebih enak di M15 itu ya, atau di M30 bebas nih. Ada MSB cell belum ada. Bahkan di M15 pun mungkin juga di sini ada MSB Pi. Cuman memang agak sering ya MSB Pi di sini mungkin akan agak sering open Pi cell ya di sini ya. Nah, gini 88 dapatnya paling sekitar ya 10 poin lah kalau MSB. Tapi kalau di M30 kan lumayan agak panjang, itulah agak panjang TPS nya. Kita TP nya agak